Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ngobras, ngobrol asik dan santai bersama Yasmi FM 107,7 MHz. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu kandidat calon kepala desa dari desa Cilograng ya. Dan menurut profil yang saya terima beliau bernama Jumarta ya. Betul. Ya, dan karena masih muda usianya, saya coba panggil Akang saja ya. Siap. Biar akrab lah, biar akrab ya. Dan sekilas tentang sosok Kang Jumarta ini, beliau adalah salah satu tokoh pemuda ya di desa Cilograng yang pada kesempatan ini mencoba untuk mencalonkan diri ya. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan sudah pilihan hati ya, bukan karena ada dorongan dari kiri kanan, bukan, kecuali dorongan dari istri. Oke. Dan Kang Jumarta ini beliau adalah sosok pria kelahiran 25 Juli 1993 ya, dan beliau ini sudah mempunyai seorang istri dan satu orang putri. Ya, betul ya. Betul. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, sebelum kita ngobrol banyak terkait tema kita malam ini ya, seputar Pilkades tentunya. Boleh sedikit disaringkan ke kita aktivitas selama ini, atau mungkin pendidikan, terus sekolah di mana, aktivitas lainnya seperti apa? Boleh disaringkan ke kita, Kang Jumarta? Bisa. Oke. Baik. Untuk kegiatan sehari-hari mulai dari sekolah ya. Alhamdulillah dari semua sekolah dasar asli dari Desa Cilograng, dari SDN 1 Cilograng, masuk ke MTS Miftahul Ihsan. Selanjutnya masuk ke SMK Plus Miftahul Ihsan. Nah, di SMK Plus Miftahul Ihsan setelah lulus masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama di perguruan tinggi di sekolahnya di Baya untuk kuliahnya secara kelas jauh. Lulus tahun 2014. Dan 2014 2015. Nah, setelah itu masuk ke pemerintahan desa sebagai perangkat desa. Dan mulai lagi untuk belajar lagi, kuliah lagi, khusus jurusan pemerintahan desa. Itu lulus tahun 2018. Berarti Kang Jumarta ini gelarnya sementara ini apa? Nah, untuk yang pertama gelar akademis ya? Ya, gelar akademisnya itu untuk yang pertama itu sarjana ekonomi, dan yang terakhir itu sarjana administrasi publik dengan konsentrasi pemerintahan desa. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, Kang Jo ini bisa dibilang ahli pemerintahan yang melek ekonomi gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar mudah-mudahan ya, pijakan nanti ketika dijodohkan atau terpilih untuk memimpin desa Cilograng ya. Ngerti pemerintahan, jago ekonomi. Oke, Kang Jo, saya sih pernah baca status di Facebook teman-teman Kang Jumarta manggilnya Jo ya. Apakah nggak tahu itu apakah panggilan sayang atau malah ledekan gitu, nggak tahu saya. Tapi saya sih kayaknya terdengar asik ya kalau panggil Kang Jo. Boleh saya panggil Kang Jo? Iya, boleh. Boleh ya, ya oke. Terdengar milenial lah. Betul, karena sekarang juga masih muda lah. Masih muda lah ya. Berarti kalau kelahiran milenial. tahun 93 berarti usia sekarang berapa? Masih 28 tahun. 28 ya, masih muda. Saya salah satu mungkin calon termuda lah. Iya, saya 30, kita beda 2 tahun berarti. Oke, Kang Jo, ini kita masuk ke rada yang obrolannya agak serius ya, terkait acara Ngobras malam ini, ngobrol asik dan santai. Ini saya punya pemikiran, semuda Kang Jo ini, apa sih yang menjadi dasar pemikiran Kang Jo untuk bergerak cepat, mencalonkan diri, dan berkeinginan untuk memimpin sebuah desa yang bisa dikatakan kan bukan hal yang sederhana ya. Kalau RT, Manor mungkin oke lah. Ini sekupannya desa gitu. Apa yang menjadi dasar pemikirannya sehingga Kang Jo punya inisiatif untuk mencalonkan diri dan untuk mencoba menjadi kepala desa Cilograng ya? Satu sih utama yang paling menjadi dasar saya masuk di ranah politik ya untuk jadi kepala desa. Menurut keterangan dalam agama saya gitu kan, ada bahasa sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu dasar utamanya gitu. Apa nggak terlalu lebay itu kalau menurut justru ya? Justru apa gini, ketika kita walaupun punya pendidikan setinggi apapun itu kan, apalagi mungkin saya terjun langsung khusus ke pendidikan di pemerintahan desa, ketika tidak bermanfaat bagi masyarakat buat apa? Makanya apalagi ketika ada sekarang kesempatan hal itu untuk
mencalonkan di kepala desa, ya saya memanfaatkan kesempatan itu. Tidak merasa terlalu dini? Tidak, justru gini, justru dilihat dari zaman sekarang, justru milenial lah yang harus muncul ke permukaan. Itu karena apa ya? Dengan adanya zaman sekarang itu, mungkin yang usia-usia tua itu tidak bisa mengimbangi dengan keadaan sekarang. Justru usia muda inilah gitu, kesempatan saya inilah di usia muda. Apa bisa dikategorikan ngikutin perkembangan zaman mungkin, trennya gitu? Salah satunya itu mengikuti zaman. Ya kan tren teknologi nih, berarti kan untuk bicara teknologi kan harus orang-orang muda yang masih fresh gitu Betul, kan. betul. Artinya untuk kayak bikin email segala macam itu kan kalau yang sudah agak tua gitu kan sudah mulai pusing Iya. tuh kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau masih milenial, masih muda, urusan klik mah Insya Allah kecil lah ya. bisa mengejar hal itu. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, Kang Jo, kemudian yang sering menjadi bahan pemikiran saya juga, Kang Jo kategori artinya generasi milenial lah ya. Terus saya pikir tidak mudah untuk bisa mengakomodir sebuah desa yang besar. Yang menjadi dasar pemikiran bahwa Kang Jo bisa mengakomodir itu semua, apakah punya basic pengetahuan akademis atau emang ada pengalaman khusus gitu sehingga saya bisa kok untuk mengakomodir sebuah desa gitu ya. Pertama berdasarkan dari pengalamannya, walaupun tadi di sisi usia saya mungkin masih muda di antara dengan yang lain, karena memang mulai dari lulus dari sekolah menengah atas ya, dari SMK khususnya, saya itu berkecimpung di bidang sosial. Dengan masyarakat itu saya itu tidak aneh lagi lah gitu ya, langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah, termasuk masyarakat yang dari itu masyarakat paling rendah lah misalkan ya gitu, itu kita bersentuhan. Jadi hal itulah yang mendasari kenapa saya berpikir pasti bisa ketika walaupun di usia muda, karena sering masuk ke masyarakat yang usianya jelas yang muda masuk, ke yang tua juga masuk, ke tokoh juga masuk, kita sering komunikasi, sering ngobrol. Insya Allah hal itu bisa terwujud ketika saya sendiri yang menjadi kepala desa gitu. Bisa diakomodir antara yang usia yang bukan milenial lagi dengan yang milenial, insya Allah itu bisa dilakukan. Oke Kang Jo, apakah punya pengalaman secara khusus, misalkan contoh ya, ketika Kang Jo terjun ke masyarakat, bertemu dengan sosok warga gitu ya, cerita, dan itu yang bikin Kang Jo terhenyuh untuk jika naing harus melakukan sesuatu. Pernah, tapi yang spesifik ya, misalkan ketemu emak-emak, ketemu janda muda atau apalah, sehingga muncul ide harus saya yang naik kayaknya. Pernah gak punya pengalaman kayak gitu? Justru banyak. Gini, banyak cerita-cerita dari, karena jujurlah mengakui termasuk saya itu lahir bukan dari keluarga yang berada di atas ya. Justru saya itu lahir dari keluarga yang sederhana. Dari situ juga sudah merasakan sendiri ketika hal yang sifatnya membutuhkan pelayanan dari pemerintahan desa, hal itu tidak terpenuhi gitu. Bahkan ada cerita dari keluarga-keluarga yang kurang mampu seperti itu, ada bahasa gini, terutama sekarang nih kondisi banyak bantuan kan seperti itu dari pemerintah pusat, ada bahasa kami ini yang harusnya layak mendapatkan gitu kan, kenapa kok tidak? Oh, itu salah satunya. Salah satu contoh yang bikin Kang Jo terhenyuh. Makanya ketika hal itu ada nyampe ke saya gitu kan, justru bagaimana cara memperjuangkan supaya yang sebetulnya memang layak mendapatkan itu menjadi dapat gitu kan. Justru kalau hanya sekarang saya sebagai yang biasa saja tidak ikut campur ke pemerintahan, itu tidak bisa dilakukan gitu. Tidak bisa menjadi eksekutor gitu. Makanya berpikir ketika memang misalkan dijadikan nasib menjadi kepala desa, mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak lagi terjadi gitu. Dan saya pribadi berharap Kang Jo inget ya ucapan malam ini yang kita nanti itu semangatnya itu. Iya, nanti kita juga ini record, terus nanti juga kita akan upload ke channel Yasmi FM ya nanti, tapi dan sekarang streaming juga di Facebooknya Kang Jo ya. Apa nama Facebooknya? Kang Joy Marta. Kang Jo Marta. Oke, Kang Jo itu yang menjadi fondasi dasar pemikiran sehingga Kang Jo tergerak hati untuk mencoba menciptakan diri ya. Oke, itu saya pikir sudah cukup selesai. Dan sekarang kita akan maju selangkah ke depan berbicara masa yang akan datang. Ya, ini karena fondasinya saya pikir tadi cukup bagus sih ya, cukup kuat lah kalau pertimbangannya itu. Tapi kalau pertimbangannya yang lain-lain misalkan gitu ya, pengen menumpuk harta atau apa saya kurang tahu. Tapi kalau dasarnya itu saya apresiasi sekali Kang Jo. Oke Kang Jo,
ketika kita bicara sebuah desa itu kan sukupnya luas ya, dan banyak sekali hal-hal yang harus nanti kepala desa terpilih benahi kan, banyak sektor, Betul. banyak faktor lah ya. Dan satu poin yang selalu menggelitik bagi saya, karena dulu ada cerita agak klasik nih ya, waktu Banten masuk Jawa Barat, ya, daerah kita termasuk daerah terbelakang gitu ya, Betul. kabupaten lah ya. Betul. Sekarang udah Banten katanya Kabupaten Lebak masih terbelakang juga. Dan di Kabupaten Lebak nggak tahu apakah Cilograng masih termasuk desa tertinggal atau terbelakang, saya nggak tahu ya. Tapi itu PR ya. Iya. Nah, hal itu semua kadang saya berpikir bahwa bisa dipecahkan gitu ya. Ketika para pemimpin berpikir visioner, terutama di bidang ada satu bidang yang menjadi kunci ya menurut saya, ketika seseorang diamanahi jadi pemimpin yang harus segera disentuh, yaitu bidang ekonomi. Oke, Kang Jo, yang menjadi pertanyaan saya adalah, menurut imajinasi atau predik atau analisa Kang Jo, bidang ekonomi atau sektor ekonomi dalam bidang apalah yang bisa Kang Jo segera sentuh nanti ketika terpilih? Bidang ekonomi yang sebelah mana yang mau Kang Jo sentuh biar nanti bisa mengangkat potensi di masyarakat? Desa sekarang ini sudah diberi keleluasaan dari bukan hanya sebatas pelayanan kepada masyarakat secara administrasi saja. Justru desa itu udah oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri itu ada bahasa desa itu harus berwirausaha. Makanya ada dalam desa itu ada badan usaha milik desa. Itu jelas itu adalah lembaga desa sebagai wirausahanya. Nah, kedepannya ketika tadi ya masa depan yang saya harapkan gitu di desa Cilograng ini, salah satunya peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan visi misi dan program. Bahwa karena apa? Karena dari sisi potensi yang ada di Cilograng itu luar biasa ketika bisa kita menggali. Salah satunya dari sisi pertanian. Itu Cilograng itu rata-rata mata pencaharian warga itu petani. Tapi untuk sekarang petani itu hanya sebatas petani biasa saja yang tidak meningkatkan ekonomi. Sektor ekonomi sektor pertanian apa yang bisa Kang Jo angkat untuk salah satunya itu untuk dari hal pisang. Pisang. Karena jadi salah satu sentral di Kabupaten Lebak itu untuk pisang itu ada di Cilograng. Salah satunya di desa Cilograng. Itu termasuk dari sisi ekonomi, peningkatan usaha-usaha ekonomi kecil untuk masyarakat yang sedang suka berjalan. Apalagi sekarang adanya pandemi ya, ada pandemi, walaupun memang dari pemerintah pusat ada bantuan berupa usaha gitu. Tapi secara signifikan meningkatnya itu belum terlalu geragat gitu. Karena apa? Karena sisi pemerintah pusat itu hanya memberikan modal saja, tapi secara pembinaannya belum jelas. Nah, makanya nanti ketika saya terpilih itu justru dari sisi pemberdayaan pembinaannya itu yang akan lebih ditingkatkan. Sementara ini belum ada atau masih stagnan seperti apa untuk pembinaan? Belum ada. Hanya sebatas memberikan bantuan modal, udah dilepas begitu saja. Jadi usahanya itu tidak terarah. Bahkan ya tadi itu ketika tidak ada pembinaan dari pemerintah ya, makanya masyarakat banyak yang usahanya itu ya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan seperti itu. Ya, bahkan jadi biaya kehidupan sehari-hari lah yang harusnya modal usaha gitu. Iya. Termasuk yang kemarin sempet ini ya, sekarang lagi trennya yang apa sih? Yang Covid itu ya. Yang UMKM, yang Banpres itu, yang bantuan presiden itu kan dialokasikan untuk pengusaha UMKM kan. Bukan hanya sebatas modal saja kan, tidak ke arah kepemimpinan. Harusnya. Oke, itu untuk sektor ekonomi di bidang pertanian. Ada sektor lain nggak yang bisa mendongkleng salah satunya pariwisata di desa Cilograng. Karena apa? Desa Cilograng itu di Kecamatan Cilograng itu memiliki luas pantai yang paling panjang. Ada 3 pantai. Yang pertama ada Pantai Sidong Buku, ada Pantai Guha Gede, dan ada Pantai Muara Cilograng. Ketika hal itu bisa diakomodir, hal itu bisa diakses oleh masyarakat dan bisa diakses oleh wisatawan luar, insya Allah desa Cilograng bisa bersaing, bahkan dengan Sawarna bisa bersaing. Karena secara keindahan pantainya, keasrian alamnya itu tidak jauh beda. Karena masih sepadan pantainya dengan Sawarna itu masih satu garis lah ya. Bahkan nyambung ke Cirende, masuk ke Cibareno. Bahkan sekarang kan Cirende Cibareno sudah mulai bergeliat. Sudah mulai berbenah gitu ya. Berbenah. Di Cilograng itu salah satunya apa kendalanya sehingga sampai hari ini tidak bisa wisatanya tidak bisa muncul karena akses jalan yang belum bisa diakomodir gitu. Makanya salah satu target yang untuk
menunjang ke arah sana, otomatis infrastruktur jalannya itu yang harus kita benahi dulu. Jadi prioritas berarti ya Prioritas, nanti ketika insyaallah. untuk ngebuka daerah selatan atau pantai Cilograng itu berarti akses jalan yang Akses utama. jalan utama. Kalau saya boleh tahu sebenarnya menurut pengamatan Kang Jo ini kendala apa sih untuk saat ini untuk incumbent tidak bisa membuka akses ke arah sana? Permasalahannya di mana? Kenapa saya bertanya seperti itu nanti agar Kang Jo bisa mencarikan solusi gitu kan? Oh enak teh masalahnya kan iya gitu. Nah itu PR kan nanti buat Kang Jo. Jadi untuk yang sepernah yang saya lihat gitu, karena memang untuk mengakses jalan ke wisata tersebut, ke pantai tersebut itu memang membutuhkan biaya yang besar. Jadi sementara ini walaupun ada dana desa setiap tahun, itu tidak bisa mencukupi ketika harus dihususkan ke sana, karena memang ada lingkungan yang masyarakat yang harus dibenahi, kayak semacam jalan lingkungan, termasuk kebutuhan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Jadi ketika toh dana desa dimasukkan ke sana, otomatis tidak bisa. Nah makanya sisi kelemahannya mungkin kurang begitu memanfaatkan di luar dana desa. Contohnya ada dari dana kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Bahkan kan kabupaten itu memiliki visi misi itu prioritas ke wisata. Gitu. Kalau bisa saja mengimbangi hal pemerintahan desa menyambung ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, insya Allah hal infrastruktur jalan yang ke wisata desa Cilograng itu bisa tercukupi gitu, bisa terlaksana. Memungkinkan nggak sih kalau misalkan untuk membuka akses wisata di sana pihak pemerintahan bekerjasama dengan swasta gitu? Sangat memungkinkan. Apalagi pernah ada contoh referensi daerah mana gitu? Misalkan ini kan biaya besar nih ya, yakin untuk dana desa ataupun mungkin pihak kabupaten juga agak repot ya, kecuali kalau pusat. Kalau nggak tahu kalau pusat, pernah nggak kepikiran untuk menggandeng pihak swasta atau perusahaan gitu untuk itu akses? untuk mempercepat pembangunan seharusnya pihak swasta. Ya, contoh hal kecilnya kita di daerah kita yang dekat-dekat kayak seperti Karangbokor, terus Pulau Manuk itu kan itu bersama dengan pihak ketiga kan. Iya kayak gitu ya, pihak ketiga. Yang justru pihak ketiga yang mengelola gitu. Kita juga kenapa tidak ketika memang pihak ketiga masuk ke kita, ya silakan. Nanti kita secara MOU-nya kita juga diperjelas. Yang penting akses masuk ke sana kepada wisata itu kita masuk. Iyalah, jangan kalah sama pemerintah kita kan. Kita juga kan kerjasama dengan Tiongkok kan gitu kan untuk membuka akses, bikin jalan tol, bikin tambang sebagainya. Itu tinggal contoh aja kan hal kayak gitu. Kalau pemerintah dengan Tiongkok ya kita dengan bos siapa gitu kan. Apalagi di gitu. Desa Cilograng itu kan sudah rata-rata banyak tanah yang dimiliki perusahaan. Coba kita dengan perusahaan yang punya aset di sana kita kerjasama. Karena apa? Ketika infrastruktur jalannya bagus, otomatis perusahaan juga mudah gitu kan untuk mengakses ke sana gitu. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa ya. Insya Allah nggak pasti bisa. Insya Allah gitu ya. Ya, insya Allah bisa. Oke, Kang Jo, kalau tadi saya tangkap dari obrolan Kang Jo ada potensi pertanian ya yang bisa diangkat untuk mendongkrak perekonomian. Kemudian juga ada sektor pariwisata. Kalau kita bicara geografis, selain pertanian ada pisang, ada pantai, ada potensi apa lagi sih di Desa Cilograng sebenarnya selain satu ya, jauh ke jalan gede menurut saya. Apalagi sih yang Kang Jo lihat atau selama ini tuh orang teh boga anu gitu. Yang saya tahu sesuai informasi gitu, berdasarkan bahkan dari para survei lapangan gitu kan. Tadi itu sudah dibilang bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki aset di Desa Cilograng. Salah satunya itu ada bahan tambang. Gitu. Ketika bahan tambang, ada bahan tambang. Ada bahan tambang di situ. Kata siapa itu? Perusahaan-perusahaan yang sekarang ada itu perusahaan-perusahaan tambang yang masuk. Gitu. Otomatis tidak mungkin perusahaan begitu mau membeli begitu saja. Ketika tidak ada potensi hal sesuai yang mereka inginkan. Saya pernah mendengarkan sebuah obrolan tokoh masyarakat yang dituakan. Apa benar katanya eksplorasi pantai Cilograng untuk wisata itu hanya kamuflase, tapi sebenarnya ada potensi hasil tambang yang mau dikeruk. Pernah dengar cerita itu nggak? Iya. Apa benar seperti itu ya? Ya ceritanya seperti karena apa? Kaitan realitanya itu perusahaan-perusahaan yang masuk itu ya perusahaan yang sekarang operasinya pertambangan ya. Iya. Tidak khawatir ketika nanti benar itu ya, misalkan ada akses untuk menggali potensi alam yang berbentuk tambang itu untuk merusak lingkungan sekitar, pernah terprediksi nggak kira-kira? Atau mungkin ada alternatif lain solusinya nantilah seperti apa kira-kira? Ya sebetulnya sudah tidak dipungkiri lagi ketika memang
perusahaan pertambangan sudah memproduksi dari sana. Ini kita obrolan udah tahu ketinggian kayaknya. Padahal ini kan acaranya ngobrol asilan santai. Saya jadi ilu mikir gitu. Padahal yang ringan-ringan aja lah, tapi nggak apa-apa lah, nanti ada sesinya ringan ya. Sekarang yang berat-berat dulu aja deh. Tidak dipungkiri gitu ya. Tapi tadi tinggal kembali lagi ke pemerintahan desa khususnya. Ketika misalkan tadi itu apakah sisi dampaknya dari sisi positif ke masyarakatnya seperti apa juga. Karena ketika toh memang misalkan ada perusahaan yang masuk, tapi dari sisi peningkatan ekonomi bagus untuk masyarakat, ya kenapa tidak? Dari sisi lain juga kita ya kerjasama juga dengan pihak kabupaten provinsi untuk dari itu untuk proses dengan lingkungan hidupnya itu agar tidak terlalu rusak untuk posisi lingkungan yang ada. Artinya sudah analisanya sudah sampai ke sana gitu ya, tidak hanya cuma sekedar pokoknya mah rame gitu kan. Iya, tidak sebatas nanti setelah rame malah jadi rusak kan, nggak lucu juga. Oke, itu yang poin-poin yang saya pikir agak berat ya pembahasannya. Saya akan sedikit turunkan tensinya biar sedikit agak ringan lah gitu ya. Saya akan menyentuh ke ranah yang lebih sederhana dan lebih terbuka, yaitu sektor pendidikan, Jo. Menurut Kang Jo, untuk Cilograng sendiri, untuk tingkat pendidikan warga masyarakat desa sana gitu ya, apakah sudah cukup melek pendidikan atau masih sedang-sedang aja, atau mungkin malah sudah terlalu tinggi? Soalnya Kang Jo saja kan gelarnya sudah 2 nih. Kalau kata Kang yang duduk di sana tadi itu katanya kasih sama orang 1. Yang Kang Jo lihat untuk tingkat pendidikan warga Cilograng itu seperti apa? Berdasarkan data dan di lapangan ya, justru masyarakat desa Cilograng masih 80% itu masih lulusan SD. Itu. Mungkin untuk yang lulusan perguruan tinggi sarjana masih beberapa ya, berapa persen saja gitu. Justru makanya dari hal pendidikan saya juga ingin mendorong ke lebih peningkatan, terutama yang muda-muda nih ya, itu lebih mendorong untuk melanjutkan sekolah. Walaupun memang secara kewenangan desa itu masih ada di pendidikan usia dini gitu kan. Tapi kenapa tidak ketika hal untuk melanjutkan sekolah dari misalkan SD ke tingkat menengah termasuk ke tingkat atasnya, kita juga kerjasama mendorong dengan sekolahnya termasuk dengan perguruan tingginya gitu. Karena berkat pengalaman saya yang punya pengalaman pas kuliah gitu kan, nyari beasiswa kemana-mana gitu kan, ya itu juga bisa dijadikan pengalaman kenapa kita desa tidak berperan di sana. Ketika memang kita punya data berapa orang nih tahun sekarang misalkan yang lulusan menengah atas gitu ya, atau SMA atau SMK, kita dorong untuk sekolah ke perguruan tinggi dengan tadi mencarikan beasiswa. Kenapa tidak? Karena sekarang pemerintah pusat kan menggemborkan. Wah, kalau itu bisa terrealisasi itu luar biasa sekali. Karena berkat dari pengalaman lah. Karena saya dulu ingin dapat beasiswa, tadi itu belum kesampaian gitu kan. Makanya ketika ada dalam pemerintahan, apalagi jadi kepala desa, kita mendorong hal itu agar tadi itu meningkatkan sumber daya juga. Kalau secara kasat mata permasalahan yang sangat nyata di masyarakat, rendahnya keinginan warga untuk melanjutkan permasalahan apa? Biaya. Secara garis besarnya biaya. Masih di ekonomi. Ada hal lain ini mungkin masalah ada istilahnya misalkan kudu sekolah luhur lah, yang penting mah bisa tani. Ada kalau untuk gitu di Cilograng, untuk Cilograng sepertinya sendiri. tidak ada ke arah sana ya. Justru kemauan apalagi nih lihat sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, banyak orang tua yang ingin sebetulnya anaknya itu sekolah melanjutkan, cuma itu kembali lagi ke biaya seperti itu. Karena selama ini pemerintahan setingkat desa ya tidak peduli ketika ada anak yang lulus SMA atau SMK mau kemanapun itu tidak ada respon. Apa karena terlalu kompleks permasalahan di desa sehingga tidak terpikirkan hal itu? Ya kalau untuk hal itu, kalau sekelas desa sebetulnya ya permasalahan kompleks apa sih? Tidak terlalu ya. Tidak terlalu hal itu. Masih bisa ya jalan-jalan. Tinggal keinginan sebetulnya. Tinggal keinginan pemerintahnya saja sebetulnya mendorong kan. Iya, tidak sejuat jadi bupati gitu ya, apalagi di presiden enggak ya kayaknya ya. Betul. Apalagi kan di desa dibantu sama perangkat desa kan yang terdiri dari beberapa bagian ya, ada kaur di desa itu. Ada sekretaris desa, ada kaur, ada kasih. Iya, itu punya job dan apalagi di masing-masing. desa Cilograng itu kan secara aparatur desanya sebetulnya sudah dibanding dengan desa yang lain sudah mumpuni semua. Dari sisi pendidikan saja sudah sarjana semua kan. Perangkat desanya. Apalagi misalkan nanti kepala desanya juga yang dipimpinnya dengan yang sarjana 2 kali itu gitu ya, SSAP gitu, atau itu bisa lebih nyambung lagi. Bagusnya sih jangan 2 titel tapi
setara gitu ya, naik dikit lah yang Insya S2 Allah. S2-nya. Insya Allah dilanjutkan. Kalau punya jodoh, kalau punya rezeki, kok jadi jodoh sih saya. Punya rezeki kira-kira mau bidang apa yang mau Kang Jo ambil nanti untuk Ya S2? kalau nanti pas jadi kepala desa kita supaya lebih selaras gitulah, atau bahasanya lebih apa? Lebih selaras, simetris, Iya kan? linear, linear, ya lebih ke pemerintahannya lagi. Pemerintah ke bidang Mungkin pemerintahan ke, ya. MAPL atau MA gitu. Oke, Kang Jo, itu sektor pendidikan ya yang sudah coba kita singgung tadi. Kemudian ini juga ada sektor yang menurut saya, oke, Kang Jo, ada satu bidang yang menurut saya cukup penting ya untuk disentuh nanti oleh Kang Jo ketika terpilih menjadi kepala desa, yaitu sektor agama. Untuk Cilegonang sendiri ya, di bidang keagamaan untuk saat ini tarafnya selevel apa sih Kang Jo? Misalkan apakah cukup agamis, biasa saja, atau bok-brok misalkan? Saya sebagai orang luar, orang desa Cilegonang nggak tahu ya, mungkin hanya Kang Jo yang tahu. Kita melihat sekarang ya, posisi sekarang, melihat apalagi dengan adanya serbuan dari teknologi dari luar gitu, terutama yang anak-anak muda, mungkin dari sisi usia yang 40 ke sana ke teknologi itu mungkin tidak terlalu menghiraukan gitu, karena masih disebutnya masih gaptek lah seperti itu. Tapi yang usia yang milenial itu sekarang ke handphone aja gitu, gadget itu kan luar biasa kecanduannya seperti itu. Makanya salah satu divisi juga gitu kan. Salah satunya kan ingin menjadi pemerintahan yang agamis lah seperti itu, termasuk masyarakatnya. Karena apa? Karena melihat kondisi sekarang saat ini, ketika dari hal pemerintahan desa, dalam hal sisi keagamaan kurang peduli, mau dikemanakan nih anak bangsa, anak-anak potensi yang kedepannya gitu. Makanya salah satunya itu saya itu mendorong untuk dari sisi keagamaan itu menjadi dasar. Ketika sudah menjadi dasar, walaupun mau kemanapun arahnya pendidikan setinggi atau ketika dasar agamanya sudah kuat, bagus, insya Allah aman ya, remnya cakram gitu. Mudah-mudahan kedepannya ketika misalkan ya saya terpilih terus karena ada masanya gitu kan, bisa ada yang melanjutkan keagamannya sudah kuat. Untuk sektor agama sendiri yang selama ini cukup Kang Jo anggap sudah berjalan, itu seperti apa sih di desa Cilegonang itu? Ya sebetulnya memang seperti kegiatan-kegiatan di lingkungan di masing-masing RW ya, kalau di Cilegonang itu memang di setiap lingkungan seperti pengajian itu sudah berjalan ya. Cuma yang saya inginkan itu begini, jadi ada satu kekompakan atau satu wadah yang mewadahi tokoh-tokoh agama, para ustadz kiai itu di desa Cilegonang itu satu ikatan. Jadi ketika ada forum silaturahmi secara rutin seperti itu, untuk sekarang itu sepertinya itu belum, hal itu masih berjalan masing-masing di lingkungan saja gitu, di tiap RW-an saja. Tapi antara desa menjadi wadahnya itu kurang begitu terlihat gitu. Karena apa? Karena begini, ketika masing-masing lingkungan yang dikedepankan gitu, itu ada unsur di masyarakat itu. Jadi antara sisi penyampaian antara kampung A dengan kampung B itu ada hal perbedaan, padahal dari satu penyampaian yang sama gitu. Dalam artian maksud gini, jadi dari hal satu misalkan menyampaikan terkait hukum apa gitu kan, tapi karena tidak ada awalnya tidak ada sering silaturahmi itu di situ, jadi ada bahasanya perbedaan pendapat bahasa itu gitu. Jadi coba kalau misalkan desa bisa menyatukan hal itu, insya Allah ke masyarakatnya juga bisa kompak lah, sama maksudnya gitu. Kalau dalam bayangan Kang Jo sendiri, wadah-wadah seperti apa sih sebenarnya yang bisa mengakomodir itu? Salah satunya itu MUI tingkat desa. Termasuk ibu-ibu itu ada mungkin majelis taklim tingkat desa. MUI itu kan cakupannya luas. Jadi perkumpulan-perkumpulan di situ terkait dengan para ustadz, para kiai yang ada di tingkat desa itu, disitulah wadahnya. Itu menjadi prioritas? Insya Allah prioritas. Dan saya lupa nih tadi langsung ke inti obrolan saja ya. Saya mumpung belum terlewat nih ya. Biasanya kan untuk mencalonkan diri menjadi calon, contohnya kepala desa gitu kan selalu ada visi misi ya. Nah ini kelewat harusnya di awal tadi ya, tapi nggak apa-apa lah daripada enggak kan kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih visi misi Kang Jo yang dirumuskan bersama tim gitu ya, nanti ketika terpilih menjadi kepala desa akan melakukan apa kayak gitu, boleh tahu? Untuk visinya sendiri yaitu menginginkan desa Cilegonang yang maju melalui pemerintahan yang profesional dengan didasari dengan agama dan peningkatan ekonomi. Agama dan ekonomi ya, sesuatu hal yang sangat krusial menurut saya ya. Gitu.
Ya itu harus selaras ya. Selaras. Ulah ekonomi maju, agama rusak. Terus yang kedua agama jangan sampai ekonomi juga nggak jalan gitu kan. Oke. Kemudian apalagi setelah itu? Dari visi tersebut kan ya kita ada misi ya yang dijabarkannya itu. Kita itu memiliki 7 misi lah. Yang pertama ketika dari sisi pemerintahan Perpresiden itu menginginkan pemerintahan yang melayani dan mengayomi. Jadi ke masyarakat itu kenapa melayani? Karena apalagi sekarang di era digital itu ya, ingin menjadi pemerintahan yang melayani secara tepat, cepat dan tepat. Itu satu. Yang kedua untuk mengayomi, salah satunya yang menjadi pemerintah yang mengayomi itu kita menerima kritik dan saran. Jadi insya Allah lah ketika ada masyarakat yang memberi masukan, termasuk ada kritikan, kita tidak akan marah-marah gitu kan, tidak akan misalkan mencemooh, justru kita menerima karena apa? Tadi dari sisi memang pemerintah desa ini tidak cukup hanya kepala desa kan yang membangun, tapi dari keterlibatan masyarakat justru dengan adanya kritikan masyarakat itu salah satu untuk membangun, untuk kita lebih semangat lagi. Itu dari pemerintahan yang profesional yang satu. Yang kedua itu dari sisi agamanya itu ini meningkatkan peran lembaga MUI tersebut untuk tadi itu untuk sebagai wadah para tokoh-tokoh agama, para kiai itu untuk menuangkan ide-ide untuk kemajuan desa juga gitu. Terus yang ketiga itu dari peningkatan ekonomi, salah satunya itu penguatan badan usaha milik desa, termasuk menjadikan desa wisata gitu, untuk peningkatan ekonomi. Yang selanjutnya yang keempat itu desa sehat dan bersih. Desa sehat bersih karena melihat sekarang di lingkungan, contoh hal kecil saja, di setiap lingkungan RW di desa Cilorang itu belum ada tempat pembuangan sampah saja belum ada gitu. Makanya inginnya ya masyarakat secara sadar nantinya kan untuk membuang sampah itu tidak sembarangan dengan ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan desa. Terus selanjutnya itu yang kelima untuk infrastruktur yang merata. Salah satunya itu untuk sarana olahraga gitu ya, apalagi di desa Cilograng banyak potensi-potensi pemuda yang khususnya sepak bola untuk volleyball gitu, itu banyak potensi tapi secara fasilitasnya itu belum terlalu mencukupi. Itu juga menjadi salah satu prioritas. Termasuk yang terakhir itu desa digital. Desa digital. Biar ngikutin tren gitu ya. Ngikutin tren. Karena apa? Karena tidak dipungkiri lah hari ini gitu kan, ketika desa tidak memiliki website saja sepertinya sudah tertinggal. Iyalah. Gitu. Apalagi banyak yang muda-muda yang warga desa Cilong itu yang bekerja di luar. Tapi ketika kita memiliki website, informasi-informasi terkait desa, baik anggaran, baik kegiatan itu nanti bisa diakses dari website. Bisa lebih transparan gitu ya. Bahkan dari desa digital itu ada salah satu kegiatan itu ingin satu RW itu satu smartphone. Insya Allah kita anggarkan dari dana desa itu karena salah satu prioritas Kementerian Desa. Kita anggaran satu RW satu smartphone, tujuannya tadi itu untuk mempercepat pelayanan. Dan nanti itu akan difungsikan oleh aparat desa tingkat RW berarti ya. Tingkat RW. Nanti kita gagah berarti ya. Nanti kita Manor carilah pegang smartphone ya. Kita lah cari relawan. Mau dipakai main game. Kita carilah relawan yang siap membantu gitu kan, dengan adalah untuk kita smartphone-nya dikasih, kuotanya internetnya kita kasih, pulsanya kita kasih gitu. Jadi ketika hal pelayanan masyarakat apalagi yang Cilograng kan ada sisi kampung terjauh lah ya, ada Panji Salam, ada Cilograng Cisarua. Jadi tidak usah ke kantor desa, cukup dengan datang ke RW yang pegang smartphone, nanti kita untuk pelayanan bisa di sini. Iya, termasuk mungkin nanti coba Pak Manur mengecek kan kurang menang bantuan tuh kayak gitu ya. Atau salah satunya itu. Ngaran saya aya tuh gitu kan. Iya, karunya kan KBRI jauh-jauh kan namanya enggak ada. Jadi selama ini kan tidak tahu ketika misalkan kami menang gitu kan terus bantuan karena apa dari sisi transparansinya ya kurang begitu terbuka. Ya, termasuk akses publik transparansi ya. Transparansi. Kalau masang-masang baliho nggak seusum lah nyain nama gitu kan, lagian teka baca tulisannya kan, aja di smartphone kan tinggal geser-geser ketahuan gitu kan. Oke, Kang Jo, selanjutnya yang sering menggelitik lah pemikiran saya ini, kita berkaca dari kontestasi politik tingkat tinggi ya, kayak presiden, gubernur gitu kan, suka ada istilah prioritas program kerja atau 100 hari kerja gitu ya. Mungkin Kang Jo bisa menduplikasi itu ataupun enggak. Cuman kalau kita berkaca dari hal tersebut, ada nggak sih target yang sangat krusial yang akan Kang Jo prioritaskan, nomor satukan apalagi terpilih ieu heula ya gitu, sangat krusial dan sangat penting. Ada nggak?
Ada. Itu dari sisi kita yang utamakan itu ya, apalagi target Yang utama. prioritas ya. Tadi kan itu penting semua tuh Iya. ya, yang tadi kita Prioritas ekonomi. itu kita utamakan wisata. dari sisi administrasi dulu. Kenapa sisi administrasi? Karena itu kan berbasis data. Kita tidak akan bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kita tidak akan bisa memetakan pembangunan mana yang memang sebetulnya harus utama dibangun sebelum administrasinya itu yang akurat. Jadi kita akurat data dulu yang diutamakan itu. Akurat datanya seperti apa tadi? Data misalkan kemiskinan di desa Jolorang sebetulnya ada berapa? Potensi misalkan yang mau diangkat itu apa sebetulnya, dari situ kita menggali potensi, termasuk misalkan data jalan yang dibangun itu berapa kilo. Iya. Jadi kita tidak bisa memetakan tahun keberapa untuk membangun ketika tidak memiliki data. Seperti itu yang dari sisi administrasinya. Yang kedua yang prioritas itu memang yang utama dari sisi ke peningkatan ekonomi. Karena apa? Target utama itu pengen saya itu tahun ke-1 dan tahun kedua itu khusus dana desa yang ada gitu, itu untuk peningkatan ekonomi dulu. Karena apa? Karena selama ini dana desa Cilograng itu tidak memiliki pendapatan asli desa. Ketika tidak memiliki pendapatan asli desa, otomatis hanya mengandalkan dana desa saja kan. Dari bagaimana kalau dana pusatnya dicabut seperti Stop gitu ya. Stop, kita mau kemana? Makanya Nggak bisa ngebangun dong nggak bisa berarti. ngebangun. Iya. Makanya tahun pertama kedua itu kita utamakan untuk modal supaya memiliki pendapatan asli desa. Ya, ingat lagi ke sektor ekonomi yang tadi Kang Jo singgung ya, terkait potensi alam yang berhubungan dengan pisang. Kira-kira kalau kita lihat kan pisang itu disale ya, disale dijual gitu. Bisa nggak sih potensi pisang yang ada itu dikembangkan tidak hanya jadi sale? Ada pernah punya bayangan nggak? Selama ini kebetulan saya juga mengelola yayasan ya. Yayasan itu di bidang sosial dan pendidikan, termasuk salah satunya juga mengangkat dari sosialnya itu mengangkat potensi usaha ya gitu. Salah satunya itu produk-produk unggulan daerah, unggulan desa. Salah satunya itu ada kerupuk dari pisang. Kerupuk apa keripik? Kerupuk itu bisa dijadikan, apalagi pisangnya pisang Ambon yang wangi itu ya. Itu bisa jadi kerupuk. Nah, itu sudah dibikin adonan apa kumaha? Iya, jadi kayak semacam si pisangnya itu ditumbuk dulu gitu kan. Terus akhirnya nanti proses kayak semacam bikin keripik sebetulnya seperti itu. Tapi itu mah kerupuk nanti. Jadi aroma pisangnya itu tetap ada. Itu sudah dibikin tepung dulu iya, mungkin dibikin itu ya? tepung, terus bikin adonan gitu ya. adonan. Iya, artis sih. Iya, dibikin tepung. Jadi meskipun saya baru dengar hari ini ada kerupuk pisang, saya pikir setelah ngomong tadi sebetulnya sudah ada, sudah muncul. Cuma tadi itu hanya dorongan, tinggal dorongan saja sebetulnya, karena sudah ada yang bisa masyarakat itu sudah bikin. Awas ini ide ini di copy nanti sama calon desa lain ya. Ada kerupuk pisang bukan keripik ya, kerupuk pisang. Termasuk ada juga untuk bolu pisang. Kalau itu saya tahu lah, kalau bolu pisang ya. Udah ke arah sana. Makanya nanti BUMDes ini yang menjadi sentra gitu. Jadi ketika masyarakat termasuk misalkan apalagi sekarang yang produksi sale itu ya. Produksi sale kan ketika hanya sebatas sale begitu saja kan nilai harganya kurang begitu tinggi. Iya ya, ini klise juga ya. Iya. Kalau kita beli ke Alfa Indomaret itu ada sale kering pakai Ternyata terigu dari kita. gitu ya. Diolah sedikit Iya. pakai kemasan jadi mahal gitu kan. Dari sininya cuma 3.500 jadi 13.000 kayak gitu. Itu juga harus jadi PR Kang Jo ya. Iya. Jangan sampai produknya kembali ke kita, apal eta produk kita tapi udah ganti merek dan harganya udah mahal. Tahu lah kita, apalagi kita ada jalur wisata kan. Contoh halnya itu misalkan jalur Sawarna aja. Lihat tidak di jalur dari Gunung Batu aja nih, Gunung Batu sampai ke Sawarna itu ada toko oleh-oleh khusus khas Cilograng ada? Gak ada ya. Gak ada kan. Nah, saya itu berpikirnya ke sana gitu. Jadi dari pisang, jadi salenya itu olah lagi, diproduksi oleh kita sampai dengan dikemasnya begitu bagus, termasuk jadi kerupuk. Coba kita pasarkan tuh, kita memiliki sederhana saja sebetulnya kayak semacam misalkan warung-warung lesehan seperti apalah dari bambu atau apa, kita pajang di jalur wisata kan. Iya, kalau kita lihat ke daerah Jawa Barat ya kayak Bogor, itu kan tidak sepanjang jalan jalan kan. Dan bangunannya pun tidak begitu mewah. Iya, biasa aja biasa gitu ya. aja, tapi ada khusus untuk oleh-oleh. Pengennya ke sana. Iya, kalau kita pulang dari Bandung lewat Padalarang itu naik beli oleh kayak dihadap sekedar Nah, gitu kan sampai itu. ada belokan itu kan. Sedangkan di kita wisatawan yang datang ke Sawarna saja itu kan tiap sebelum pandemi apalagi kan itu berapa ribu yang datang. Makanya pulang bawa apa tuh kalau liburan, bawa pasir berarti ya. Itu ide yang cemerlang sih ya, yang nanti mungkin bisa dicatat sama
tim ya. Takut lupa apa yang diomongkan malam ini, nanti pas jadi berjodoh jadi kepala desa lupa deh, bingung mau ngapain. Nah kalau catat kan nih Pak Jarwo ini yang pernah kita obrolkan malam-malam gitu sama Pak Andi kayak gitu. Oke, cukup ya Kang Jo ya kayaknya ya. Terasa ya. Terakhir gini aja ya, terakhir deh. Yang mungkin ada pesan ya dari Kang Jo sebagai kandidat nomor berapa lupa saya tadi. Oh iya. Nomor 1. Oh sekarang boleh kampanye deh, kampanye. Perkenalkan diri, Ya. nama, nomor berapa, Siap. warna bendera apa, nanti orang bingung nanti nomor berapa ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Jumarta. Saya salah satu calon kepala desa Cilograng periode 2021-2027 dengan nomor urut 1 dengan warna bendera warna merah, sesuai dengan peci merah. Peci merah. Insya Allah untuk desa Cilograng 6 tahun ke depan dipimpin dengan pemimpin muda, kita bisa lebih maju dan berkah. Oke, jargonnya Kang Jumarta apa jargon di pamflet? Jargon di pamfletnya. Untuk jargonnya sendiri yang pertanyaan tidak terlewat ya, untuk PPH Berem itu termasuk yang muda yang berkah. Kayaknya cukup saja ya. Siap. Jangan terlalu berlama-lama karena hari juga sudah malam dan takut juga penonton juga jenuh nih apa gitu ya. Nanti pokoknya pesan saya selaku MC malam ini, gunakan hati nurani ya untuk memilih kandidat. Tidak ada paksaan, bukan berarti karena nanti ada saya di sini berarti saya mendukung Kang Jo, nggak juga sih, belum tentu ya, pilihan masing-masing. Cuman dengan nonton video ini nanti teman-teman warganet bisa menilai lah ya gitu. Justru saya sangat senang sekali ketika ada kandidat yang berani bicara di depan umum ya, tidak hanya sekedar ngobrol di tim sukses gitu ya, terus dibeja-beja ke orang lain ya. Wah mah gitu bisa tim sukses gitu ya, bahwa calonnya mah gitu biasa aja gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sejarah buat Kang Jo ketika suatu saat nanti terpilih. Amin. Bisa ditonton ulang gitu ya. Oh benar, saya pernah bicara seperti itu. Kayak itu saja mungkin ya, karena sudah hampir 40 menit. Benar di sini udah setengah 9 ya, hampir 1 jam kurang lebih ya, setengah 10, 1 jam. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton acara Ngobras malam ini, ngobrol asik dan santai bareng Yasmi FM 107,7 MHz, dan nanti video ini akan diupload ya di channel YouTube, bisa ditonton ulang lah buat warganet semua. Baik, saya yang bertugas, sih? Yang bertugas malam ini Andi dan Jumarta, Kang Jo ya, iya. atau Jumarta. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai ketemu di acara Ngobras sesi lainnya. Dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kloski.